Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi ja'alana minal muta'allimin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Bapak Ustaz Lamin, Bapak Ustaz Jalaluddin Yusuf, Ketua DKM, begitu juga Ketua RT, hadirin yang sama-sama hadir, yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengulangi rasa hormat saya kepada hadirin bapak-bapak. Sebelum melanjutkan kajian, saya menyampaikan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ampunan kepada kita semua dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada orang-orang yang mendapatkan ampunan, yakni orang-orang yang bahagia, faizin. Aidin, orang-orang yang kembali kepada kesucian, faizin, orang-orang yang dapat kebahagiaan. Saya juga menyampaikan mohon maaf lahir dan batin karena kemarin dari lebaran kemarin kita baru bertemu sama jamaah masjid belum. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jadi saya minta mohon dibuka hati Jumat yang sebesar-besarnya. Melanjutkan kajian kemarin masalah tentang rukun sholat. Belum beres. Memang hadirin, persiapan sholat itu secara ijma, secara global ada 83. Itu secara global, belum secara perinci. 83 itu 8 rukun sholat, syarat sholat 8, wajib dipenuhi, syarat sholat 8, tambah rukun sholat 17, wakilah 14, wakilah 13 sama baik, ditambah lagi sunat ba'an 7. Kalau sunat ba'an hukumnya sunat, tapi apabila ditinggalkan tidak membatalkan sholat, melainkan sunat ditambah sujud syahwi. Tambah lagi sunat hayat 15, kama qala Imam Syafi'i. Kama qala Imam Ghazali lebih perinci 40 Imam Ghazali sunat hayat. Jadi kalau misalkan kama qala Imam Ghazali lebih dari 83 persiapan sholat. Pembatalan sholat 14 wajib kita jauhi. Rukun sholat 17. Jadi pendapat Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami ala madhabil Imam Syafi'i, persiapan sholat 83 secara global, belum perinci. Kemarin kita baru sampai ke rukun sholat nomor ke-14. Itu pun kalau tidak salah saya lupa lagi. Sekarang tinggal nomor ke-15. Al-Khamisah Asyara, adapun rukun sholat nomor ke-15 ialah as-sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi, di dalam duduk tasyahud. Jadi membaca sholawat kepada Nabi itu termasuk rukun sholat. Adapun paling sedikit membaca sholat kepada Nabi di dalam rukun sholat, wa aqallus sholati ala nabiyyi, yaitu Allahumma sholli ala Muhammadin. Yaitu cukup gugur rukun sholat. Allahumma sholli ala Muhammadin. Hati-hati dengan tasdidnya. Tasdid
di atas lam jalalah Allahumma, terus tasdid di atas mim Allahumma sholli di atas lam, ala Muhammadin di atas mim lafaz Muhammad. Karena kalau tasdidnya dilewat tidak sah sholatnya, karena tidak sah rukun sholat. Karena sholawat termasuk rukun sholat. Wa yakfi sallallahu ala Muhammadin, boleh sholawatnya sallallahu ala Muhammadin, boleh, cukup. Cuman disunatkan mendatangkan lafaz as-siyadatu. Apa itu as-siyadatu? Sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ya kita aja kalau misalkan ke ulama, ke orang soleh, masa kita langsung panggil nama? Jadi ada akhlak, ada tata cara, ada adab, apalagi ini kepada abdul makhluk yang paling utama, yaitu Rasulullah SAW. Masa langsung dengan nama? Makanya disunatkan, wa yusannu, disunatkan membaca asyadatu. Apa itu asyadatu? Yaitu membaca sayyidina. Sayyidina itu panutan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Sunat apa itu? Sunat hayat. Sunat hayat. Jadi membaca misalkan Allahumma sholli ala sayyidina, membaca sayyidina, kita mendapat pahala sunat hayat. Sunat hayat kalau diumpamakan ke manusia seperti alis, gak pakai sayyidina sah sholatnya, sah. Cuman kalau misalkan diumpamakan manusia tidak ada alisnya, kalau manusia tidak ada alisnya, waduh kayaknya kurang pantas. Kurang pantas, gak ada alisnya. Terus gak pakai baju. Misalkan kita ke mall pakai kolor, atau pakai baju, makanya kurang pantas. Kalau tidur pakai kolor mungkin agak pantas, nggak ada yang lihat. Kalau ke mall, contoh mau main, terus kita ke undangan, ke acara walimatul arus pakai kolor, dikira orang, wah katanya ini ada. Sunat hayat kalau nggak dibaca, walaupun tidak sunat ditambah sujud sahwi, karena memang bukan sunnah ba'ad, tapi tetap itu ada padilahnya, ada keunggulan. Seperti baca ta'amud sebelum Al-Fatihah, itu sunnah hayat. Ngangkat tangan mau takbiratul nanti satu persatu. Sekarang yang rukun dulu, yaitu rukun sholat nomor ke-15, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup dengan Allahumma sholli ala Muhammadin, sah sholat. Tapi disunatkan mendatangkan lafaz sayyidina, karena itu sunat hayat. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, itu yang rukun. Yang lebih afdal lagi disunatkan membaca sholawat Ibrahimnya. Itu yang sunat, yang afdal. Jadi yang lebih sunat lagi, yang afdal, yaitu mendatangkan sholawat Ibrahimnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan selanjutnya. Sholawat Ibrahimnya itu lebih afdol mendatangkan sholawatnya sholawat Ibrahimnya. Tapi kalau kita berbicara rukun tanpa berbicara sunnah, sah sholat, mendatangkan di dalam rukun sholat yang nomor 15 cukup Allahumma sholli ala Muhammadin, atau tadi sallallahu ala Muhammadin, yakti, maka cukup, yakni sah sholat. Cuma tadi kalau nggak pakai sunnah ada yang kurang. As-sadisa asyara, adapun rukun sholat nomor ke-16, yaitu as-salamu, membaca salam.
Wa syurutuhu asyaratun, syarat membaca salam rukun salat yang nomor ke-16 ada 10. Jadi syarat membaca assalamualaikum di dalam salat, ya di rukun salat yang nomor ke-16 ada 10 syarat. Al-awwal al-ityan bi'al. Yang pertama disyaratkan harus mendatangkan al. Jadi harus ada alif lam taklibik di sini. Ma'rifat assalamualaikum. Jadi harus pakai al. Fala yakfi salamun alaikum. Tidak sah, tidak cukup hanya dengan lafaz salamun alaikum atau salamu alaikum. Tidak memakai alif lam. Kenapa? Li adami urudihi, karena tidak kewaris. Tidak ada dari sananya. Dari sana dari mana? Dari Rasulullah. Karena hadis shollu kama ra'aitumuni usolli, itu dasar hadis. Bersolatlah kalian semua kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana yang telah kalian lihat tentang sholatku, seperti sebagaimana melaksanakan sholat. Dilihat oleh para sahabat. Sahabat punya murid, muridnya tabi'in punya murid, tabi'in punya murid. Para imam mujtahid punya murid, mujtahid fatwa punya murid, mujtahid. Dia terus ke bawah ulama pengarang alim kita. Jadi syarat salam harus dengan assalamualaikum, itu yang pertama. Jadi assalamualaikum. Nah, tidak satu salat. Tidak sah salat sama dengan tidak sholat. Apabila sholatnya tidak sah sama dengan tidak sholat. Sama baik tidak melaksanakan sholat, karena tidak sah sholat. Wasani, dan yang nomor kedua, syarat membaca assalamualaikum yaitu harus dengan kabul hitam. Jadi harus hitam. Jadi assalamualaikum. Jadi tidak boleh assalamualaihi aja, assalamualaikum aja. Tidak, harus pakai kaf hitam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah itu tidak sah. Tapi jarang ya. Ya harus pakai kaf hitam, itu hitam. Asalisu, adapun syarat assalamualaikum nomor ketiga yaitu harus dengan mimul jam'i, harus pakai mim jamak. Tidak boleh dengan selain mim jamak. Mana mim jamak? Seperti lafaz assalamu alaikum jamak. Tasniyah enggak boleh, mim tasniyah seperti assalamu alaikuma, tidak boleh. Atau misalkan mufrad assalamu alaika, tidak boleh. Jadi tidak sah, tapi jarang. Yang nomor keempat, syarat nomor keempat membaca assalamualaikum di dalam sholat yaitu harus bil arabiyyati in qadar 'alaiha. Harus dengan bahasa Arab apabila mampu mengucapkan pada kalimat Arab. Wa illa, apabila tidak mampu, sama sekali tidak mampu mengucapkan dengan Arab, tarjamah, maka boleh diterjemahkan. Wa ayyatal qadar, dan harus mengucapkan dengan sesuai terjemah assalamualaikum. Wah, benar-benar enggak sanggup di bahasa Arab. Jadi seandainya ada orang mungkin Cina itu apa, orang Korea, kan kadang-kadang logatnya kita beda. Kalau kita mah gampang. Kalau orang misalkan Korea, orang Inggris baru masuk Islam, belum sempat belajar. Dia kalau bahasa Indonesia bisa terjemahkan baik, asal dengan terjemah sesuai terjemah
lapan assalamualaikum. Berarti pas begitu mengucapkan salam, adapun keselamatan buat engkau kalian semua pakai jamak keselamatan. Nah, jadi harus pas. Assalam, adapun keselamatan kum, semoga tetap kepada kalian semua. Jadi in qadaro apabila mampu dengan bahasa Arab. Wa ila apabila tidak mampu tarjamah. Berarti ini penjelasannya bagi orang mu'alaf yang belum sempat belajar sholat, sedangkan begitu masuk Islam tetap kan sudah wajib sholat. Disebutnya apa itu? Disebutnya bodoh madur. Bodoh madur itu yaitu orang baru masuk Islam, belum sempat belajar ilmu agama. Itu diampuni itu. Falayak bi al amanu alaikum, tidak cukup misalnya dengan aman alaman alaikum. Jarang. Harus bahasa Arab. Syarat nomor kelima al-khumisu ayyusmi bihi nafsahu. Hai sulamani aminas sam'i. Syarat nomor kelima harus bisa mendengar diri kita kepada lapan assalamualaikum dari mulai hamzahnya. Hamzah lam yang disebut al tadi, terus sin, lam, alif, mim, ain, lam, iya, kaf, mim, harus semua huruf harus terdengar oleh diri kita. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Walau hamasabihi, apabila kita cuma berbisik. Nah, ada yang bilang berbisik doang tidak sah salat. Jadi walau hamasabihi hai sulam yusmi bihi nafsu lam yuqadda bihi fatajibu ada tuh. Apabila misalkan kita berbisik, nah wajib diulang lagi. Kalau tidak diulang lagi batal salat. Jadi dia buru malah buru kencing ke kamar mandi kebelat karena nah itu udah batal. Urus ulang lagi itu masalah. Tapi kalau masih bisa mikir kita ada jeda, perasaan nggak terdengar misalnya tadi salamnya ulangi wajib. Fayajibu i'adatu, wajib kita mengulangi assalamualaikum. Mereka dengaran telinga. Yang nomor keenam, syarat membaca assalamualaikum yaitu harus ayyuwaliya baina kalimataini, harus berturut-turut antara dua kalimah assalamu dan lafaz alaikum. Tidak boleh ada jeda bi an sakata sukutan tawilan au qasiran. Apabila misalkan ada jeda, ada diam sejenak, terpotong-potong assalamu, diam dulu, ngelamun dulu ngelamun dulu baru alaikum, tidak sah. Jadi harus ittisal. Biasanya kebanyakan tuh ittisal di ijab qabul kita. Ittisal. Sah. Ittisal. Itu harus ittisal. Sama dalam lafaz assalamu dan lafaz alaikum harus istisal, tidak boleh intisal. Sama dengan ijab qabul nikah, ijab qabul jual beli harus intisal. Jadi yang dimaksud intisal bukan berarti harus satu nafas. Apabila terpotong tadi sekalipun dengan sedikit, ada diam sedikit, dorok maka madarat yang tidak sah. Syarat nomor ketujuh yaitu ayati bihi min julusin au badalihi. Posisi membaca assalamualaikum harus dalam posisi duduk tawarruk atau gantinya duduk tawarruk. Seperti yang nggak mampu duduk berarti duduk ikhtiros.
Kalau sholatnya nggak sambil duduk berarti gantinya duduk. Tadi orang yang sholat sambil miring. Jadi posisinya membaca salam harus sambil duduk atau gantinya duduk. Syarat nomor ke-7, syarat membaca assalamualaikum. Nomor ke-8. Nomor ke-7 tadi harus posisinya sambil duduk. Yang nomor ke-8 ayyakuna mustaqbilal qiblati bi sadrihi. Jadi posisi membaca assalamualaikum yaitu harus posisi menghadap kiblat. Ya, assalamualaikum masih menghadap kiblat. Jadi jangan misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terlalu jauh, robah dada. Nah itu tidak sah, batal langsung sholat. Kalau misalkan assalamualaikum, makanya assalamualaikum jangan dulu keliling. Warahmatullah sunat keliling tadi ke kanan dengan ukuran yusanu ayyal tapi bil ulayaminan hatta yaro man khalfahu khaddahu. Sunat begitu membaca warahmatullah. Nah pipi kita seukuran kelihatan orang yang di belakang kita. Jadi cukup kelihatan pipi kanan. Kalau lagi kita misalkan yang ke kanan, yang ke kiri sama. Ukuran sunatnya itu ukuran kelihatan pipi kita, pipi kiri kita yang di orang yang di belakang kita. Jadi posisi membaca assalamualaikum harus posisi dadanya ke kiblat. Bagi orang sholatnya sambil tadi yang biasa yang duduk tawadhu. Jadi jangan kebanyakan begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh drop pinggang sampai drop. Nah itu kan berubah kiblat dada. Jadi kalau misalkan assalamualaikum warahmatullah, nah tentu udah sah itu, karena salam yang kedua itu sunnah. Nengok ke kanan seukuran pipi kita kelihatan yang di belakang kita, pipi kanan kita itu hukumnya apa? Sunat hayat, bukan sunat badan. Sunat hayat tadi. Jadi kalau manusia tadi alis. Dulu misalkan dia baik assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, atau cuma sekali assalamualaikum warahmatullahi, udah sah. Nggak ngusap ini sah, karena ngusap kan disunatkan itu ngusap wajah, bukan nyium. Kebanyakan nyium, sebagian orang nyium. Nah bukan nyium, suruh ngusap, diusap. Jadi disunatkan usap bukan nyium, diusap. Itu sunat apa? Sunat hayat. Sunat. Jadi andai kan misalkan kalau kita lagi berbicara rukun, berbicara asal sah, nggak ngusap, nggak melirik. Yang penting tidak batal, yang penting rukun gugur. Tapi kalau kita berbicara sunnah, berbicara fadilah, ya memang seharusnya dilaksanakan. Karena tadi ada kurang. Kalau misalkan sunnah nggak dilaksanakan, sekalipun sunnah hayat, berarti ngelirik ke kanan, ngelirik ke kiri. Assalamualaikum. Posisi kiblat warahmatullah. Nah, kita ngelirik ke kanan seukuran pipi kanan kita kelihatan yang di belakang. Terus assalamualaikum, posisi ke kiblat warahmatullah ke kiri. Nah itu sunat. Terus ngusap wajah itu sunat hayat. Bahkan ada bacaan-bacaan yang kewarin seperti assalamualaikum warahmatullahi as'alukal jannah, sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wa'udzubika minan nar, sunat. Nah, baru misalkan kita begitu ngusap wajah, sunat. Allahumma lahab Allahumma lahab nama wal hajat wa ubika dan juga wal wal rijal. Itu juga sama disunatkan. Dan banyak lagi sunat-sunat yang lain di bacaan-bacaan. Tapi cukup tadi begitu misalkan assalamualaikum warahmatullahi ke kanan ke kiri, itu udah cukup sunat hayat. Udah cukup.
Jadi sholat kita sudah tidak ada yang cacat. Adapun membaca wa barakatuh itu malah makruh. Ditambah wa barakatuh itu makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu. Nah itu makruh. Sekalipun menyolatkan mayit makruh. Makanya menyolatkan mayit harus pakai wa barakatuh. Enggak ada makruh. Makruh pakai wa barakatuh. Jadi kewalinya assalamualaikum warahmatullahi sampai warahmatullahi. Jadi kalau pakai wa barakatuh itu makruh. Tapi kalau misalkan ngucapin salam tuh sunah tuh. Kita ketemu nih misalkan saya sama Bapak Ustaz guru kita Bapak Haji Imanuddin, pas saya ketemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak apa-apa tuh, bagus tuh. Cuma nanti yang jawab harus sama tuh, minimal harus sama tuh. Karena paling puncak sampai wabarakatuh tuh, nanti yang jawab berarti harus waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Nggak boleh tuh sampai wabarakatuh itu harus ditambah. Jadi harus sama. Baik itu kita yakin pahayu biasa minha aurudduha. Jadi apabila dikasih hormat dengan salam, karena assalamu tahiyatul muslimin. Jadi sebenarnya dengan mengucapkan assalamualaikum itu penghormatan bagi orang muslim itu cara paling istimewa menghormati umat muslim dengan apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum asyrafut tahiyyat, bahwa assalam ini berbicara di luar salat. Maaf ya tadi cuma karena lapangnya kan sama assalamualaikum. Jadi assalamualaikum ini kan termasuk rukun salat. Tadi nomor ke-15. Nomor ke-16. Bahkan assalamualaikum di luar salat, kita bercerita di luar salat itu termasuk penghormatan untuk seorang muslim. Bahkan afdhalut tahiyat, paling utama, paling unggul, paling istimewa tata cara menghormati umat muslim dengan mengucapkan assalamualaikum. Apabila misalkan kita ada yang mengucapkan assalamualaikum, kalau secara misalkan kita sendiri adanya posisinya sendiri hukumnya wajib, fardu ain. Misalkan ada orang ucapin salam assalamualaikum, masing-masing yang ucapin misalkan satu orang, kitanya yang dengar cuma satu orang, posisinya misalkan seorang, wajib tuh. Kalau nggak dijawab dengan waalaikumsalam atau waalaikumsalam, dosa karena fardu ain. Tapi kalau yang misalkan yang diberi salamnya itu ada 3 orang atau misalkan ada 2 orang, karena aqallul jam'i salasu, paling sedikit banyak disebut banyak itu paling sedikit kata ulama 3. Wakila ada yang berpendapat aqallul jam'i isnani 2. Jadi 2 sudah termasuk banyak. Jadi misalkan ada 2 orang diberi salam assalamualaikum, cukup salah satu, fardu kifayah. Misalkan saya mengucapkan assalamualaikum kepada hadirin, misalkan begitu. Nah cukup salah satu, dalam artian udah gugur itu karena fardu kifayah. Fardu kifayah itu saqatul harju an fi'lil baqi, sama dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang 5 waktu, nah itu hukumnya fardu kifayah. Cukup ada salah satu yang berjamaah, misalkan satu kampung, nah yang lain tidak berjamaah, cuma misalkan dohor masing-masing di rumah, nah nggak dosa. Satu kampung tidak ada berjamaah, coba satu kampung tidak ada yang sholat berjamaah, yastarofu jami'an bil maksam, semua dosa. Makanya kita harus berterima kasih sama orang yang tadi ke masjid sholat berjamaah, karena tadi yang sholat di rumah berarti gimana? Ketutup dosanya.
ditutup. Dalam artian udah gugur bagi ini. Sama begitu juga dengan assalamualaikum. Apabila misalkan yang diberi salamnya banyak, cukup salah satu dulu. Itu lagi berbicara di luar sholat. Adapun di dalam sholat tadi 10 syaratnya salam. Ada 10. Sekarang tinggal nomor ke-8 harus posisi tidak menghadap kiblat. Nomor ke-9, atasifu ala yaksida bihi ghairuhu. Jadi tidak boleh bermaksud kepada selain membaca salam. Dalam artian tujuannya hanya melaksanakan rukun sholat, yaitu tahallul. Tahallul itu tadi beres dari sholat, yaitu dengan mengucapkan assalamualaikum, tahallul tadi. Pakot, hanya itu aja. Tidak boleh bermaksud yang lain-lain. Jadi jangan bermaksud selain itu. Jadi apabila bermaksud selain itu, maka lam yasih, tidak sah sholat. Jadi harus bermaksud cukup hanya melaksanakan rukun sholat, mengucapkan assalamualaikum. Itu syarat nomor ke-9. Yang nomor ke-10 yaitu al-asyu ala yazida bihi alal wawi ziyadatan faghayyurul makna. Tidak boleh menambahkan huruf seperti yang bisa merubahkan makna. Seperti apa? Seperti lafaz assalamu wa alaikum. Jadi misalkan assalamu wa alaikum pakai wawu. Nah, assalamu wa alaikum pakai wawu. Nah, itu tidak sah, sholatnya tidak sah. Jadi kalau misalkan pakai wawu assalamu wa alaikum tidak sah karena merubah makna. Beres syarat salam rukun sholat nomor ke-16 yaitu membaca assalamualaikum, syaratnya 10 tadi. Hati-hati apabila tidak kedengaran sama telinganya itu. Seperti rukun-rukun qauli itu wajib terdengar oleh telinga kita sendiri. Adapun rukun sholat yang terakhir nomor ke-17 adalah tartib itu nyusun. Nyusun dari mulai takbiratul ihram, nyusun. Apa dalilnya tartib? Dalilnya tartib karena yaitu ittiba ma khabari shallu kama ra'aitumuni usolli tadi. Jadi dalilnya ittiba yakni taat kepada Rasulullah SAW atas dasar hadis shallu kama ra'aitumuni usolli, itu dalilnya. Jadi beres rukun sholat, tinggal kita membahas sunat-sunat sholat, syarat sholat. Insyaallah pertemuan yang akan datang, insyaallah kita ulangi lagi masalah sholat daripada syaratnya, terus sunat-sunatnya, makruh-makruhnya dan pembatalannya. Karena memang tadi ada 83 persiapan kita untuk melaksanakan sholat. Jadi jangan sampai sholat kita tidak didasari dengan ilmu, karena wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, maka amalnya, ibadahnya mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Mudah-mudahan ada manfaatnya lebih khusus bagi saya pribadi.